Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Bahagia sekali saat ini saya mau memperkenalkan ada seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Karel Silitonga. Karel Silitonga, ya, seorang profesor, doktor di bidang bidang apa Pak? Saya di antropolog. Di antropologi ya. Dan di sini jemaatnya di Gunung Sindur. Jemaatnya sekarang sudah besar, tetapi saya ingin mewawancarai Pak Pendeta yang dari awal perintisan penyerahan diri untuk melayani. Ceritanya luar biasa, itu sebabnya saya ingin berbagi dengan saudara-saudara. Ya, Pak Pendeta Karel, mulai melayani umur berapa Pak? Umur 28. 28 ya. Masih muda. Ya, sebelumnya Bapak sudah sekolah teologi. Iya, ya, betul. menyerahkan diri mau melayani Tuhan ya. Betul. Nah, lalu pertama Bapak dalam pelayanan, bagaimana Bapak mulai pelayanan dan di mana? Ya, jadi pelayanan itu tepatnya 28 Agustus tahun 78. Ya. Waktu itu kami diutus untuk memberitakan firman lewat paket C, itu pemberantasan buta huruf. Oke. Nah, waktu itu saya diutus ke Banten. Ya. Banten ini kan di sana banyak masyarakatnya yang masih susah untuk bahasa Indonesia. Ini di pedalamannya. Ya. Lalu yang mereka tahu di sana paling tulisan Arab. Oh ya. Jadi mereka nggak Jadi Bapak ngerti. diutus untuk mengajar pakai C Betul. bahasa Indonesia. Iya. Ya. Lalu apa yang terjadi Pak? Nah, waktu itu saya mulai coba dekati masyarakat di sana, kan banyak santri, banyak pesantren, mereka tahunya paling bahasa Arab. Gitu. Iya, lalu bahasa mereka juga Sunda gitu, bahasa Banten. Nah, anugerah Tuhan itu kok saya dikasih hikmat bisa bahasa mereka, bahasa Banten itu. Oh, wow. Itu lalu saya mulai ngajar anak-anak itu tulisan aksara bahasa Indonesia, lalu aksara Latin. Ya. Nah, begitu saya menyampaikan aksara Latin, lalu mereka ini bawa ke rumah kan gitu, ketemulah sama orang tuanya, belajar apa? Ya. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, saya sisipkan nama Yesus, begitu. Di dalam pelajaran. Iya. Nah, rupanya waktu itu ya saya dapat sedikit ada traktat dari Hamran Amri waktu itu mengenai Yesus. Ya. Ada dalam Al-Quran. Nggak tahunya itu traktat itu sampai di pesantren. Itu Pak Kiai Ali Jaya Andil. Ya. Marah nggak tuh Pak? Mula-mula dia bilang marah, saya kan nggak tahu kan gitu. Iya. Tapi dia baca katanya, dia baca itu traktat itu, dia bandingkan ke Al-Quran. Nah, terus pas dia baca di Al-Quran, dia lihat gambar Yesus. Oh, maksudnya penglihatan. Iya, dia punya penglihatan di Al-Quran itu. Padahal di Qurannya nggak ada ya Pak ya? Di Quran nggak ada. Merasa melihat gambar Yesus. Iya. Ya. Lalu dia penasaran, terus dia pengen tahu, pengen tanya ke temannya yang sama-sama kiai di Rangkas Bitung. Pas dia lagi turun dari mobil, dia lihat itu ada gambar Yesus lewat jendela gereja Pasundan. Oh, yang Itu. seperti yang dia lihat tadi. Seperti ya? dia lihat. Iya. Terus dia tanya tuh pendeta itu, pas dia melihat gitu, pendetanya tanya, lihatin apa Pak? Saya ngeliatin itu gambar siapa? Gambar Tuhan Yesus. Loh, emang kenapa? Bapak dari mana? Dia bilang, saya dari Wonosalam, saya Kiai Andil. Ya. Terus kenapa gambar itu? Kok dia mengasihi saya? Katanya. Saya heran, katanya gitu. Oh begitu, Bapak dari mana? Tanya lagi. Nah, terus saya pengen kenalan sama dia. Bapak dapat dari mana? Ada yang bawa ini traktat itu.
siapa? Orangnya jenggoten katanya. Waktu itu saya tulis jenggot. Gitu. Ya. Terus Pak Pendeta Trinya bilang itu Pak Karel katanya. Ya. Kenapa? Tolong deh Bapak itunya jenggotnya suruh ke tempat saya. Pak Jenggot. Iya. Ya. Nah akhirnya rame lah itu di Rangkas Bitung. Ya. Lalu datang pendeta gereja Pasundan, pendeta Pantekosta, Betel dan Romo dari pastor Katolik. Mereka bicarakan ini ada kiai yang dikasihi Tuhan Yesus katanya. Akhirnya saya kan dari setiap hari Sabtu ke Rangkas Bitung. Mereka bilang ada kiai yang mau kenal Tuhan. Saya kan mikir, waduh, matilah saya. Gitu. Tapi teman-teman bilang nggak boleh gitu, nggak usah takut. Itu sudah Tuhan kirim jiwa, layani. Memang waktu itu ya saya terus terang masih takut saya. Masih muda ya, masih muda. 28 tahun. Iya, nah, terus teman-teman udah didoakan sama pastor, doakan sama pendeta. Pergilah katanya begitu. Tuhan semangat lagi. Ada rasa takut, ada rasa bangga. Itu saya berangkat ke Wonosalam. Iya. Itu. Nah, cari-carilah pesantren itu. Ketemulah dengan Bapak Kiai Ali Jaya Andil. Yang tadi itu. Iya, begitu ketemu saya juga kan takut gitu. Iya. Dia cuma bilang alhamdulillah katanya lihat muka saya. Terus dia cerita, saya pengen tahu ini dia cerita lah ini buku ini terangkat itu. Iya. Ini siapa Yesus ini katanya. Mulailah saya cerita tentang Yesus sama mereka. Itu. Nah, terus malam itu kan santrinya pada ngumpul. Dia bilang nih Pak Kiainya mulai sekarang yang ngajar itu coba ini Bapak Jenggot katanya. Saya disuruh ngajar. Oh, wah. Itu. Tuhan ya. Nah sementara saya mau ngajar apa saya kan nggak tahu. Tapi mereka bilang Pak Jenggot katanya gitu. Kami pengen tanya kenapa kok orang Kristen nanam apa-apa bisa hidup? Oh. Nanam singkong tumbuh, nanam padi tumbuh. Kok di sini nggak bisa? Oh. Nah disitulah Tuhan kasih hikmat. Iya. Karena apa? Karena bumi ini sejak Adam dan Hawa berdosa sudah dikutuk. Nah makanya semua tanaman itu kena kutukan. Tapi kalau percaya Yesus kutukannya diambil. Oh begitu katanya. Akhirnya terbuka lah. Iya. Terus doakan. Kita doakan. Besok paginya mereka bilang Pak Jenggot katanya gitu. Tolong deh supaya kutukannya di tanah saya diambil katanya. Kita doakanlah. Iya. Tanah itu kita cabut kutuk-kutuknya, kita lepaskan berkat Tuhan. Akhirnya dicoba tanam singkong dalam nama Yesus. Singkong ditanam. Iya. 2 minggu singkongnya tumbuh. Oh. Nah mereka mulai berteriak, alhamdulillah. Saya bilang bukan alhamdulillah, puji Tuhan. Itu bahasa pertama sama mereka. Lalu mereka bisa menerima itu ya. iya, lalu mereka bilang kok sudah tumbuh-tumbuhan itu mulai lagi kalau orang sakit bisa disembuhin nggak? Lalu saya bacakan mana di firman Tuhan dalam Markus itu tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Nah, tangannya diletakkan atas orang sakit sembuh. Mulailah mereka datang ini sakit biasanya kan ke dukun. Tapi setelah ada firman Tuhan mereka datang kepada Yesus yang sakit disembuhkan. Puji Tuhan. Nah itu mungkin awalnya ya. Iya. Jadi orang-orang itu mau percaya Tuhan. Demikian saudara-saudara wawancara untuk yang pertama ini. Kita akan lanjutkan wawancara dan kesaksian yang luar biasa dari kehidupan pelayanan Profesor Karel, profesor di bidang antropologi, tetapi dia adalah gembala sidang juga. Ya, biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai supaya apa yang disaksikan itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang mau melayani, supaya mereka tahu bahwa Tuhan ikut bekerja sama dalam semua hal dan semuanya dapat menjadi berkat. Ya, sampai berjumpa pula.
Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.